Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan baik-baik saja ya. Sebelum itu, Ibu akan mengabsen kalian. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Baik, masuk semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Sebelum itu, Ibu ada pertanyaan untuk kalian. Kalian tahu kan tempelan karakter yang ada di lemari es atau kulkas? Nah, kenapa tempelan karakter itu bisa menempel pada kulkas? Adakah yang bisa menjawab? Ya, baik. Benar ya, tempelan karakter itu ada unsur magnetnya. Dan selanjutnya, apa sih magnet itu? Ya, magnet itu adalah suatu benda yang dapat menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat kemagnetan. Nah, benda yang dapat ditarik oleh magnet itu memiliki beberapa jenis bahan, yaitu ada ferromagnetik dan juga non-magnetik. Ferromagnetik itu adalah benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet seperti besi, baja, dan lain-lainnya. Kemudian yang non-magnetik itu dibagi menjadi dua ya, yaitu ada paramagnetik dan juga diamagnetik. Paramagnetik itu benda yang dapat ditarik lemah oleh magnet, sedangkan diamagnetik itu tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, di sini Ibu membawa dua magnet ya. Saat Ibu mendekatkan kedua magnet ini akan tolak-menolak, ya kan? Tolak-menolak. Dia tidak bisa merekat. Dan seperti ini juga sama. Saat begini mereka akan tarik-menarik. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Baik, sebelum kita masuk ke percobaan, Ibu akan menampilkan video tentang materi pembelajaran kita, yaitu kemagnetan. Simak baik-baik ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan sedikit mengulas tentang magnet ya. Kutub-kutub magnet. Kutub-kutub magnet itu merupakan bagian magnet yang memiliki gaya tolak-menolak atau tarik terbesar. Kutub-kutub magnet ada dua, yaitu kutub selatan atau south dan kutub utara atau north. Pada dasarnya, magnet itu terbagi menjadi dua, yaitu magnet alami dan magnet buatan. Magnet alami yaitu magnet yang ditemukan di alam, dan magnet buatan yaitu magnet yang dibuat dengan cara tertentu. Selanjutnya adalah cara membuat magnet. Yang pertama yaitu dengan cara digosok searah. Kita bisa menggosokkan benda dengan magnet permanen dengan cara searah dan beraturan. Hal ini akan membuat aliran magnet permanen terhadap benda menjadi terpengaruh magnet. Yang kedua yaitu dengan cara induksi atau didekatkan. Kita bisa mendekatkan satu buah magnet dan juga besi ataupun baja dengan arah vertikal. Kemudian kamu dekatkan jarum atau benda lain yang bisa menempel dengan magnet, maka benda tersebut akan menempel pada besi ataupun baja tersebut. Yang terakhir yaitu dengan cara induksi elektromagnetik. Kita dapat menggunakan kumparan atau lilitan kawat yang dialiri arus di DC atau searah, sehingga benda yang dialiri listrik tersebut memiliki daya tarik-menarik seperti magnet. Baik ya, sudah paham kan dari ilustrasi video yang Ibu tayangkan tadi? Nah, di sekitar kita kan banyak alat yang menggunakan prinsip elektromagnetik. Untuk dapat menjawab pertanyaan yang Ibu tanyakan tadi, dan juga untuk lebih mengetahui tentang sifat kemagnetan, kita perlu mempelajari tentang kemagnetan, sifat-sifat magnet, prinsip elektromagnetik, dan juga induksi elektromagnetik. Ya, terutama itu ya yang penting. Nah, untuk itu anak-anak, silahkan kalian cermati baik-baik pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, Ibu kan sudah menampilkan video tadi. Nah, kalian sudah ingatkan materi-materi sebelumnya yang sudah kita pelajari?
ya kan. Nah, dan semalam juga ibu sudah membagikan LKS ke grup WhatsApp ya. Sudah belajar kan apa dibaca? Sudah. Oh, banyak yang belum ya. Baik. Ibu akan menyinggung sedikit tentang bel listrik. Kalian tahu bel listrik yang biasa digunakan di rumah, sekolah, dan tempat-tempat lain? Tahu ya. Biasanya kalau kalian dengar di sekolah itu saat mau masuk, istirahat, dan pulang sekolah. Nah, apa sih bel listrik itu? Oke, siapa yang mau menjawab? Singkat saja, yang kalian ketahui saja, tidak akan ibu salahkan kok ya. Oh, bagus ya mbak. Jadi bel listrik itu adalah suatu alat yang dapat menghasilkan suara dari adanya perubahan energi listrik menjadi magnet yang nantinya akan menjadi energi gerak. Oke, selanjutnya bagaimana sih bel listrik itu dapat mengeluarkan bunyi? Adakah yang bisa menjawab? Ya, adakah? Tidak ya. Baik, nanti pertanyaan itu kalian diskusikan dengan teman-teman ya. Nah, sebelum kalian berdiskusi, kita akan membagi kelompok. Nah, sebelumnya kan kita sudah ada 4 kelompok atau 5 kelompok ya? 4 ya. Nah, kita jadikan 2 kelompok besar ya. Jadinya satu kelompok 10 orang. Nah, karena keterbatasan alat dan bahan juga, dan praktikum ini agak sedikit sulit ya. Nah, baik, jadi kelompok 1 digabung dengan kelompok 2 atau mau bagaimana? Ya, 1, 3, 2, 4 ya. Baik. Nah, sebelum kalian berkumpul ke kelompoknya, kita pretest dahulu. Sudah belajar kan? Ya, karena banyak yang belum belajar, ibu kasih waktu 5 menit ya untuk belajar sebentar. Ya, soalnya cuma 3 dan tidak begitu sulit. Siapkan selembar kertas ya. Sudah. Nah, ibu akan menyebutkan soalnya, kalian langsung jawabannya saja ya. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor absen dan kelas juga, biar tidak tertukar ya. Yang pertama, apa saja tujuan dari praktikum kali ini? Sudah. Selanjutnya, apa sih bel listrik itu? Tadi sudah ibu jelaskan ya, masa lupa? Oke. Dan yang terakhir, sebutkan alat dan bahan dalam praktikum ini. Sudah ya. Silahkan kertasnya kumpulkan ke meja ibu. Makasih. Ya, sekarang kalian berkumpul ke kelompok masing-masing, dan perwakilan satu kelompok maju ke depan, ambil LKS-nya ya. Ini sudah ibu printkan. Baik. Nah, dan alat bahannya udah ibu siapkan di meja praktikum, silahkan diambil ya. Baik, sudah berkumpul dan alat bahan sudah kalian siapkan di meja masing-masing. Kalian baca LKS-nya, sudah paham juga kan? Nah, silahkan laksanakan praktikum. Jika ada yang tidak bisa ditanyakan ke ibu. Dan kan ada 10 orang ya, temannya yang lain ada yang bantu berdiskusi LKS, jadi tidak semuanya praktikum. Soal-soal yang ada di LKS kalian bisa kan mengerjakannya, dan soal tadi yang ibu
tanyakan ke kalian, jangan lupa ya kalian kerjakan. Laksanakan praktikum dengan tenang ya, jangan berisik, biar kondusif. Dance. 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 Baik, sudah semua kan? Dua kelompok sudah selesai melaksanakan praktikum dan sudah selesai berdiskusi. Ini yang mau presentasi mau dari kelompok berapa? 1 atau 2? Mau ibu pilih atau kalian yang mau maju? Baik, kelompok 2 dulu ya. Baik, kelompok 2 sudah ya. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Nah, sekarang kelompok 1, silahkan perwakilannya. Oke. Ya,
bagus. Terima kasih kelompok 1 dan juga kelompok 2 yang sudah memaparkan hasil diskusi kalian dari praktikum kali ini. Apakah ada kesulitan? Tidak. Ada atau tidak? Sebelum kita melakukan post-test, Ibu akan membahas sedikit dari praktikum kali ini. Jika nanti masih ada yang ingin kalian tanyakan, nanti setelah post-test kita diskusi lagi sebentar ya. Tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai bel listrik, jadi kita ulang kembali. Bel listrik merupakan alat yang mampu menghasilkan suara dari adanya perubahan energi listrik menjadi energi magnet yang nantinya akan menimbulkan energi gerak yang berfungsi sebagai sumber timbulnya suara. Nah, prinsip kerja dari bel listrik yaitu saat saklar kalian tekan atau dalam keadaan on hingga menutup rangkaian yang sebelumnya sudah kalian hubungkan ke sumber arus listrik yaitu baterai dan juga dinamo. Arus listrik akan mengalir dari sumber arus listrik menuju interruptor atau skru pada batang kayu melalui kawat tembaga. Kemudian arus dilanjutkan menuju ke lempengan baja dan selanjutnya menuju ke kumparan. Nah, dengan adanya arus listrik yang mengalir melalui kumparan tersebut akan mengakibatkan aku berubah menjadi magnet dan menarik lempengan logam maupun besi tipis yang diletakkan pada lempengan baja. Pada lempengan itu kemudian diletakkan dengan kawat yang berfungsi sebagai pemukul bel. Nah, tertariknya lempengan logam beserta lempengan baja akan mengakibatkan kawat pemukul itu bergetar dan memukul bel hingga berbunyi. Nah, jadi karena itu ya bel dapat berbunyi. Dalam waktu yang bersamaan, hubungan lempengan baja dengan interruptor akan terputus sehingga arus listrik akan berhenti mengalir. Berhentinya arus listrik itu akan menyebabkan kumparan kehilangan sifat magnetnya ya. Nah, akibatnya lempengan baja akan kembali ke posisi semula. Lempengan baja kembali terhubung dengan interruptor dan juga arus listrik kembali mengalir, sifat magnet pada kumparan akan muncul kembali. Begitu seterusnya sampai saklar dimatikan atau dalam keadaan off. Kalian sudah paham kan? Nah, kita akan mengadakan post test. Pertanyaannya cuma 2 dan ada yang sama dengan beda tadi. Silahkan siapkan kertas. Baik, Ibu bacakan ya. Nah, yang pertama, apa anak-anak dari percobaan yang sudah kita lakukan dan sedikit materi yang sudah Ibu sampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa bel listrik itu memanfaatkan arus listrik yang akan diubah menjadi energi magnet sehingga akan menghasilkan getaran. Pemanfaatan dari prinsip elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya yaitu bel listrik. Nah, bel listrik ini menggunakan prinsip elektromagnetik, yaitu pembuatan magnet sementara dengan cara dialiri arus listrik. Dan bel listrik akan berbunyi apabila dihubungkan dengan sumber energi, yaitu berupa baterai. Dan bunyi itu berasal dari gerakan lidi atau kabel nilon yang digerakkan oleh dinamo. Semakin keras pukulan dari lidi tersebut, maka semakin keras pula bunyi yang akan dihasilkan. Dari percobaan ini kalian sudah paham kan apa itu bel listrik, cara kerjanya, bagaimana prinsip kerjanya, prinsip dari elektromagnetik sendiri, dan lain sebagainya, sudah kan? Nah, kalian jangan lupa untuk mempelajari kembali ya anak-anak. Mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kalian jangan lupa belajar lagi dan pelajari materi selanjutnya. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.